Di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Pedagang bandel belum tempati lapak gedung baru Pasar Mardika di Sperindak dinilai lembek. Para pedagang yang telah menempati gedung baru Pasar Mardika minta Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Maluku tegas menjalankan kebijakan. Hal itu menyusul hingga kini ratusan lapak belum ditempati, padahal di Sperindak berulang kali memberikan imbauan hingga peringatan keras. Rani, salah seorang pedagang, bahkan menilai perintah hanya menggertak tanpa aksi tegas. Dihitungnya telah 3 kali peringatan dikeluarkan namun nihil hasilnya. Baginya surat peringatan tak akan mampu memaksa pedagang untuk menempati lapak yang telah dibuka sejak April 2024 itu. Melainkan sanksi tegas. Rani menyayangkan sikap para pedagang yang masih bebal tak berjualan di dalam gedung. Padahal menurutnya jika para pedagang memenuhi tempat yang disediakan, maka pembeli akan ramai dengan sendirinya. Tribunas jembatan penghubung desa di Maluku Tenggara hancur tak kuat tahan beban. Jembatan penghubung antara Ohoy atau desa Rumadian, Dian Darat, Kabupaten Maluku Tenggara ambrol pada Kamis 3 Oktober 2024. Jembatan tersebut merupakan jalan poros atau utama penghubung antara Ohoy Rumadian, Kecamatan Manyeu, dan Dian Darat. Pantauan tribunambon.com Kamis 3 Oktober, jembatan tersebut ambrol pada ujung sebelah kiri. Diperkirakan karena beban muatan kendaraan besar yang acap kali melewati jembatan tersebut. Warga setempat memberikan tanda berupa palang menggunakan bambu. Tujuannya agar pengguna kendaraan tidak melewati kawasan tersebut. Sementara beberapa kendaraan yang hendak menyeberang nampak parkir di sisi jembatan. Seorang pengguna jembatan penghubung, Herman Eleuwarin, menyebut jembatan ini sudah sering ambrol, diperbaiki, dan rusak lagi. Ia pun mengimbau pengguna jembatan agar sementara waktu dapat melewati jalan menuju bandara, kemudian dilanjutkan ke ruas jalan Ohoylet Fuad. Kata dia, jembatan bakal ambrol total saat air pasang karena tekanan air ditambah berat jembatan. Ia pun berharap agar pihak pemerintah melalui dapat segera turun ke lapangan agar dapat melihat kerusakan. Pasalnya beban penyeberangan akan bertambah besar dengan ambrolnya jembatan penghubung ini. Warga pun akan kesulitan karena jarak ke ibu kota Langgur akan semakin jauh. Sementara itu Kepala Desa Rumadian dikabarkan sedang tidak berada di tempat. Ini tidak bisa dipaksakan lagi. Ini menguji calon-calon 3 orang ini. Hai. Ketemu hidup tanpa menderita. Harapan saya selaku pribadi maupun masyarakat di sekitaran di sini bahwa dengan kejadian ini mungkin kami lebih berharap supaya jembatan ini cepat diproses atau dikerjakan, diperbaiki seperti itu. Siap. Iya, jauh sekali.
Siap. Diperbaiki ya Om ya? Ya, Cuma bagian pam baru ada di sini tadi. Mungkin sedang pipa ini sudah balik. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews Aziz Hentihu tegaskan komitmen pengelolaan tambak emas melibatkan masyarakat. Calon Bupati Buru Aziz Hentihu menegaskan komitmennya untuk mengelola potensi tambak emas Gunung Botak dengan melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam kunjungan di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru pada Rabu 2 Oktober. Ia menjelaskan apabila terpilih sebagai bupati, ia berencana menyiapkan regulasi lokal yang dapat mengatur hubungan antara perusahaan tambang dan juga masyarakat. Regulasi tersebut akan memastikan bahwa kebutuhan logistik perusahaan seperti ikan, daging, dan logistik lainnya dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui badan usaha milik daerah atau BUMD ataupun badan usaha milik desa BUMDes. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga yang tinggal di sekitaran tambang. Lanjutnya, regulasi lokal juga akan mencakup upaya untuk memperdayakan tenaga kerja lokal, di mana perusahaan yang beroperasi di wilayah tambang akan diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk masyarakat setempat, sehingga tenaga kerja lokal dapat mengisi posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan ikut serta dalam kemajuan ekonomi daerah. Selain itu, Aziz juga menekankan pentingnya alokasi dana sosial yang harus diberikan kepada desa. Dana ini menurutnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti infrastruktur jalan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga hubungan baik meskipun ada perbedaan pilihan dalam pilkada. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk semua. Memulainya di tanah Kayeli, ya, Lesela, Wayapo sampai ke Batabual, dan di sela-selanya oleh undangan Dewan Muituael, maka ketua semua ada di sini. Bapak Ibu, Sampah kembali menumpuk di jalanan desa Hunut, bau busuk dan ganggu kenyamanan. Sampah kembali menumpuk di bahu jalan kawasan desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Padahal kawasan tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah sementara. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 2 Oktober, tumpukan sampah tampak memanjang kurang lebih 10 meter. Sampah didominasi sampah plastik hingga batang pohon memenuhi area tersebut. Tak hanya merusak pemandangan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau busuk yang mengganggu kenyamanan pengendara. Salah seorang pengendara, Sukli Amalia, mengaku kesal melihat kondisi tersebut. Dirinya menyayangkan siapapun yang telah membuang sampah secara sadar maupun tidak sadar. Sementara itu, salah seorang warga desa Hunut, Warosni, mengaku sampah tersebut bukan buangan warga setempat. Walaupun area tersebut dilarang, dirinya mengaku tak dapat mengontrol area tersebut, mengingat daerah itu jauh dari pemukiman warga. Sebagai informasi, sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah membersihkan area tersebut pada Senin 1 Juli 2024. Nah, hanya itu, mereka juga langsung memasang poster larangan pembuangan sampah pada area itu, sebab area wilayah itu bukanlah tempat resmi untuk membuang sampah. Saya tahu kali itu sampah buang orang buang toh yang oto, tapi kalau kata di sini kata buang sampah di atas. Katong sini kan jauh, jadi katong selalu terlalu pusing toh. Tapi katong pikir orang yang berjalan-jalan, oto motor toh, itu terganggu. Tapi kalau katong di sini kan ada masalah. Kasih apa? Kasih bersih karena katong juga lalu di atas toh. Katong ada mau pergi di saudara-saudara di atas, tapi kalau karena aku sampah kalau terlalu diganggu kan sembako.
Tribuners, harga cabai rawit di Maluku Tenggara makin pedas, sentuh Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara melonjak. Kenaikan harga terjadi sejak 1 pekan terakhir. Selain harga melonjak, stok cabai keriting juga terbatas di pasaran. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang pedagang di Pasar Langgur, Kakak Ebi, saat ditemui Tribun.com Kamis 3 Oktober. Debbie menjelaskan harga cabai sebelumnya berada di harga Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara saat ini harga cabai rawit mencapai Rp120.000 per kilogram. Ia menjelaskan bahwa memang sejak 1 pekan terakhir harga cabai keriting tersebut mengalami kenaikan. Sementara itu lanjutnya untuk komoditas bawang merah seharga Rp40.000 per kilogram dan bawang putih di harga Rp50.000 per kilogram. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 3 Oktober 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.